Halo semua, perkenalkan nama saya Nelci Renata. Saya akan menjelaskan salah satu bab dari buku The Knowledge Companion to the Christian Church, yaitu materi tentang the authority atau otoritas. Masalah otoritas merupakan salah satu yang paling diperebutkan di semua bidang teologi Kristen, karena berhubungan langsung dengan pertanyaan tentang pengambilan keputusan dan pelaksanaan kekuasaan di gereja. Beberapa tahun terakhir, banyak denominasi terpecah belah tentang perbedaan pemahaman sumber otoritas yang digunakan untuk membuat perubahan dalam tatanan dan ajaran gereja. Dengan latar belakangnya dalam wacana politik dan hukum, masalah otoritas mengarah pada banyak bidang eklesiologi Kristen yang paling kontroversial, khususnya penggunaan dan interpretasi kitab suci dan tradisi, peran dan status sebagai tatanan pelayanan, juga sebagai hubungan antara gereja dan negara. Bagi kekristenan, hal otoritas ini terkait klaim untuk berbicara dan bertindak atas nama Tuhan didasarkan atas amanat ilahi Kristus, yang juga berhubungan dengan asal-usul supranatural dari institusi dan pemimpin gereja, khususnya para uskup, sebuah institusi yang mengaku didirikan di atas firman Tuhan, memperoleh otoritas yang setara dengan firman itu. Otoritas di gereja sekarang biasanya dilaksanakan dalam hubungannya dengan memilih menerima otoritas dengan sukarela. Otoritas dalam perjanjian baru. Kata yang sering diterjemahkan sebagai otoritas atau exousia dekat dengan kata power dalam bahasa Inggris, yang juga diterjemahkan untuk kata dunamis. Akan tetapi ada kesamaan yang jelas antara peran Yesus sebagai penafsir berwibawa atas tradisi keagamannya sendiri, berdasarkan pembelajaran dan statusnya sebagai pemimpin karismatik, dan klaim yang dibuat untuk berbicara dengan kekuasaan. Kata exousia digunakan 95 kali dalam perjanjian baru. Kata ini dalam Injil sinoptik menghubungkan kuasa Yesus dengan kuasa Allah. Pengertian kekuasaan ini dilegitimasi oleh kekuatan gaib yang dilakukan oleh Yesus. Hal ini serupa yang dikatakan Weber sebagai otoritas karismatik, yang merupakan jenis otoritas yang ditampilkan oleh pemimpin karismatik. Hampir seluruhnya bersifat pribadi dan tergantung pada legitimasi yang dirasakan, yang didasarkan klaim agama atau supranatural. Efek dari pemimpin ini seringkali bersifat revolusioner. Mereka menentang pola perilaku tradisional. Bentuk otoritas seperti itu tidak dapat hilang dengan mudah ketika pemimpinnya disingkirkan sekalipun. Otoritas di gereja mula-mula. Tertullian adalah orang yang pertama menggunakan kata Latin auctoritas dalam teologi pada pergantian abad ketiga, yang telah mengubah penggunaannya di Kekaisaran Roma untuk mencerminkan kekuasaan penuh pada kaisar, juga pada otoritas absolut Allah yang diidentifikasikan dengan otoritas Kristus yang diwujudkan dalam tradisi yang diterima para rasul, para uskup sebagai penerus para rasul, dan secara ritual dilegitimasi dengan pengurapan Roh Kudus. Otoritas uskup ini dapat diidentifikasikan dengan kuasa Allah. Pada abad keempat, teologi Kristen harus mengembangkan teologi negara Kristen dan hubungan antara otoritas sekuler dan gerejawi. Otoritas dijalankan dengan baik oleh gereja maupun negara, dilegitimasi oleh teori asal-usul ilahi. Bentuk otoritas hukum didirikan sebagai dasar untuk pelaksanaan kekuasaan, juga selalu terkait dengan otoritas tradisional. Abad pertengahan kemudian ditandai dengan seringnya konflik antara otoritas gereja dan negara. Ada dua otoritas utama yang mengatur dunia: otoritas suci dari uskup dan kekuasaan jabatan kerajaan. Otoritas uskup disamakan dengan otoritas Tuhan, dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan. Namun di waktu lain, gereja dengan mudah di bawah kekuasaan kaisar. Sentralisasi otoritas. Konflik abad ketiga antara Santo Siprianus dan Paus Stefanus tentang keabsahan baptisan oleh bidat, di mana memperdebatkan kesetaraan uskup. Bagi Siprian, semua uskup sama karena satu-satunya sumber persatuan adalah Yesus Kristus, yang artinya tidak ada uskup yang berhak mencampuri urusan orang lain. Konflik tidak akan terselesaikan kecuali Dewan Uskup atau Konsilium Komunis dapat dipanggil. Kebutuhan yang dirasakan akan otoritas pusat mengarah pada peningkatan supremasi tahta Romawi yang dianggap Ignatius sebagai gereja
terutama dalam kasih, dan oleh Irenaeus sebagai gereja asal-usul yang paling baik. Petrus dan Paulus membuat klaim untuk kekuatan kunci dalam Matius 16 ayat 18-19. Oleh 343 perwakilan Latin di Sinode Sardika mengklaim bahwa uskup yang digulingkan dapat naik banding ke uskup Roma. Ini dipraktikkan karena masa Paus Damasius ada keluhan tentang otoritas koersifnya yang berat. Kekuasaan gerejawi dalam kepausan ini disertai dengan semakin terpusatnya jabatan pengajaran atau magisterium yang terkait dengan otoritas kepausan, khususnya dalam hal iman. Artinya, tradisi keimanan bisa ditingkatkan melalui pendefinisian dogma-dogma baru. Paus secara bertahap menjadi otoritas tertinggi dalam masalah doktrinal dan sebagai wakil Kristus di bumi. Tidak bisa salah dalam hal yang berkaitan dengan keselamatan manusia. Dan terakhir, otoritas pada masa reformasi. Reformasi diarahkan sebagian terhadap sentralisasi kekuasaan dan otoritas, di mana yang paling penting ialah membaca teks kitab suci. Martin Luther menantang jabatan imamat dan otoritas independen gereja dalam kontroversi pada tahun 1517 yang dicontohkan pada tahun 1520. Luther mengklaim bahwa otoritas firman Allah sebagai hakim atas semua otoritas manusia. Pandangan seperti itu terus membentuk pemahaman Protestan tentang otoritas hingga saat ini. Dengan bangkitnya ortodoksi Protestan pada abad ke-17 dengan perkembangan doktrin inspirasi verbal pada abad ke-19, otoritas kitab suci itu sendiri diperkuat sedemikian rupa sehingga Allah sendiri dilihat sebagai penulisnya. Hal ini memberikan peran koaisi yuridis pada surat kitab suci dalam masalah iman, sesuatu yang masih dipertahankan oleh banyak kaum Injili konservatif. Sampai taraf tertentu, prinsip otoritas kitab suci diparalelkan dalam reformasi Katolik dengan penegasan kembali otoritas pengajaran Paus. Diabadikan dalam peningkatan tradisi lisan yang diuraikan oleh kantor pengajaran dan diangkat ke status yang mirip dengan kitab suci. Ini mengarah pada teori dua sumber dengan bobot yang sama diberikan pada bukti-bukti dari kitab suci dan tradisi. Ini dengan jelas dinyatakan pada abad ke-16 di Trent, berarti bahwa hanya Kristus yang menjadi kepala gereja. Dan satu-satunya hukum adalah hukum Injil. Firman Tuhan ada di luar gereja dan bertindak sebagai pengkritiknya. Bentuk-bentuk rasional otoritas hukum yang dijunjung tinggi oleh para ahli teori, termasuk Thomas Aquinas, juga ditentang dalam terang firman Tuhan. Seperti Luther, John Calvin juga memahami gereja sebagai tunduk pada firman Tuhan. Satu-satunya cara resmi untuk mengajar di gereja adalah dengan resep dan standar firman. Audio Jungle.